Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita akan menghadap Tuhan. Kita berdoa biarlah Allah hadir di tengah-tengah kita dan Tuhan memberkati kita. Pertolongan kepada kita adalah datang daripada Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Turunlah atas saudara-saudara kasih karunia, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan bersama dengan Allah Roh Kudus akan memberkati ibadah kita hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GIA Tanah Mas, dan juga Bapak Ibu yang menyaksikan siaran online ini. Kami bersyukur kita masih dipertemukan, kita masih dapat beribadah kepada Tuhan. Biarlah setiap kita boleh mempersiapkan diri, kita masuk dalam ibadah setiap minggunya dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kita mendengarkan setiap firman yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Saya terinspirasi dari seorang tokoh di Alkitab, dia bernama Bartimius. Dia perjuangannya begitu luar biasa untuk mencapai apa yang diinginkan. Ketika dia mendengar Yesus lewat di kota Yeriko, dia tahu siapa yang akan lewat. Dan dia menguatkan hatinya untuk berjumpa dengan Yesus, karena dia tahu Yesus adalah jawaban di dalam hidupnya. Biarlah setiap kita juga memiliki kekuatan hati, kita juga memiliki iman seperti Bartimius. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Bapak Ibu Saudara saat-saat ini, tetapi mari kita percaya bahwa sumber kekuatan kita hanya di dalam Yesus. Haleluya. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari sama-sama kita katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Haleluya. Imani pujian ini, Yesuslah sumber kekuatan kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, berharap di dalam Yesus.
Saudara, saya rindu saat ini kita sepakat. Kita memberkati bangsa Indonesia di mana kita hidup dan tinggal. Mari sama-sama saya ajak kita nyanyikan pujian ini. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan Indonesia. Dalam tangan-Mu seluruh negeriku tak akan goyah selamanya. Amin. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan Indonesia. Dalam tangan-Mu seluruh negeriku tak akan goyah selamanya. Dengan iman katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Hanya Kau yang berkuasa, Engkau yang sanggup memulihkan Indonesia. Dalam tangan-Mu seluruh negeriku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan Indonesia. Dalam tangan-Mu seluruh negeriku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan Indonesia. Dalam tangan-Mu seluruh negeriku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih lawatan-Mu buat bangsa kami. Terima kasih lawatan-Mu buat negeri kami. Terima kasih Tuhan, lawatan-Mu untuk keluarga kami. Untuk kami secara pribadi, kami naikkan syukur kami kepadamu. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami, sebab Engkau Allah Immanuel yang menyertai hidup kami senantiasa. Ajar kami untuk selalu berpegang teguh kepada firman-Mu. Ajar kami untuk selalu percaya kepada Engkau. Mungkin sekalipun kami belum melihat, tetapi ajar kepada kami mempunyai iman. Seperti Bartimeus, percaya bahwa Yesus adalah kekuatan dan sumber jawaban di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan. Biar segala pujian yang kami naikkan, segala penyembahan yang kami naikkan, itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, memberkati setiap jemaat. Siapapun yang menyaksikan, Engkau memberkati. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah,
yang mengasihi Dia. Yes, saat melewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Dahsyat dan luar biasa. Amin. Mari kita sujud menyembah Dia dan kita tinggikan namanya. Haleluya. Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Engkau tak tertandingi oleh siapapun juga. Oh, haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai bertimur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa namanya? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa namanya? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Semuanya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah,
meskipun saat ini kita masih melaksanakan ibadah secara online. Tapi saya percaya, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tetap bersyukur dan tetap bersukacita karena Tuhan itu begitu baik kepada kita. Biarlah saat ini kita boleh memilih, kita mengucap syukur, kita menaikkan pujian penyembahan kita. Meskipun saat ini kita melalui masa-masa yang berat, tapi biarlah tetap penyembahan kita itu tertuju kepada Tuhan. Biarlah kita memberikan nyanyian pujian haleluya yang indah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Kami datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi perkasa perbuatanmu di hidupku. Biarlah hati kita tetap percaya kepada Tuhan, memberikan pujian yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Bapa, kami datang saat ini, Bapakku datang
Kami percaya Tuhan, Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah Immanuel. Kami menyembah-Mu Tuhan. Biar setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Engkau Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya yang kami sembah, satu-satunya yang kami sanjung dan kami puja. Biar setiap kami memberi pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Berpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Shalom saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari satu bagian kebenaran firman Tuhan, dari satu perikop, dari satu kisah yang sangat menarik untuk kita pelajari. Dan tema hari ini yang akan saya sampaikan adalah tindakan iman bisa mengubah kehidupan. Dasar yang saya pakai pada hari ini adalah bacaan di dalam Alkitab, yaitu Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-46 dan sampai ayat yang ke-52. Markus pasal yang ke-10, ayat 46 sampai ayat yang ke-52 yang berkata demikian. Yesus menyembuhkan Bartimius. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat."
Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Saudara dan saya berbahagia kalau kita sungguh-sungguh mau percaya, menerima kebenaran firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ayat perenungan kita pada hari ini adalah apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-46 bagian akhir. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Lalu ayat yang terakhir berkata, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah dia dan ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Bartimeus itu artinya anak haram atau orang yang malang. Dan itu memang terbukti ya, dia buta sejak lahir. Dia seorang yang miskin, dari keluarga yang miskin. Dan itu terbukti dari pekerjaannya, setiap hari dia mengemis di pinggir jalan. Masa depannya pasti suram, masa depannya pasti gelap. Siapa yang bisa mengubah kehidupan seorang yang buta dari sejak lahir, miskin? Siapa yang bisa mengubah hidupnya? Apakah ini takdir? Apakah ini nasib? Sehingga tidak bisa berubah. Dan memang secara manusia, siapa yang bisa mengubah hidup Bartimeus? Tetapi sesuatu terjadi yang luar biasa. Pada waktu dia berjumpa dengan Yesus dan dia merespon panggilan Tuhan dengan imannya, dengan percayanya, maka apa yang suram di dalam hidupnya berubah menjadi terang. Yang gelap pun menjadi cemerlang, luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat dia berjumpa dengan Yesus dan dia merespon dengan iman, itulah yang mengubah kehidupannya. Dia betul-betul bisa melihat, dia disembuhkan, dan dia diselamatkan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan dia mengikuti Yesus dalam melayani. Luar biasa, hidup yang diubahkan oleh Tuhan karena tindakan iman. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, para pemirsa dan pendengar, apa yang sedang saudara alami hari-hari ini? Saya memang tidak mengerti persis apa yang sedang saudara alami. Mungkin hari-hari ini saudara sukses, berhasil, sehat, puji Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi kalau hari-hari ini saudara sedang susah, saudara gelisah, saudara putus asa, banyak persoalan yang saudara alami, mungkin dalam keluarga, mungkin dalam keuangan, bisa jadi juga dalam pekerjaan, ekonomi, juga masalah kesehatan, atau mungkin saudara terikat dengan dosa. Apakah saudara akan menyerah dan kalah dan tidak mau berubah? Maukah saudara hari ini ditolong oleh Tuhan? Maukah saudara dipulihkan oleh Tuhan? Maukah saudara disembuhkan oleh Tuhan? Engkau dilepaskan. Kalau saudara siap dan mau berubah, mari kita belajar melangkah seperti Bartimeus melangkah. Saudara, langkah yang diambil oleh Bartimeus yang pertama adalah dia mendengar tentang Yesus orang Nazaret. Ayat 47 dikatakan, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, betul Bartimeus adalah seorang yang buta. Dia tidak dapat melihat. Tetapi dia punya telinga yang begitu tajam.
baik telinga jasmaninya maupun telinga rohaninya sangat tajam. Pada saat dia mendengar sesuatu yang nantinya akan mengubah hidupnya, itu betul-betul diyakini, dipercayai. Yaitu mendengar dengan satu pribadi yang namanya Yesus orang Nazaret. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bartimeus mendengar tentang Yesus dari orang yang lalu lalang di dekatnya. Banyak orang bercerita tentang pelayanan Yesus yang begitu hebat. Dia banyak menyembuhkan orang. Orang sakit, lumpuh disembuhkan. Orang tuli disembuhkan, bisa mendengar. Orang buta dapat melihat. Bahkan orang mati dibangkitkan. Itu dia dengar dari orang-orang yang lalu lalang di sekitarnya. Nah, oleh karena pada saat dia mendengar tentang Yesus orang Nazaret, itu sangat menarik akan hatinya. Lalu dia punya keyakinan dan percaya. Pada saat suatu kali, kalau Yesus lewat atau ada di dekatku, aku akan berharap dan berseru kepada dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman itu timbul dari mendengar. Roma pasal 10 ayat 17 berkata bahwa jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Pada saat Bartimeus mendengar, maka timbul iman, keyakinan, percaya. Satu kali aku pasti dapat disembuhkan. Saudara yang diberkati Tuhan, apakah saudara memiliki telinga rohani, telinga jasmani yang tajam? Apakah saudara sudah mendengar tentang Yesus? Apakah saudara sudah mendengar akan firman Tuhan? Lalu apa respon saudara? Kalau saudara diam dan menganggap itu biasa, tidak ada sesuatu, maka hidupmu tidak akan pernah berubah. Tapi di saat engkau mengalami sesuatu dan engkau percaya kepada Tuhan, karena engkau mendengar tentang Yesus yang luar biasa, dan engkau mendengar firman Tuhan yang berkisah tentang keajaiban, kuasa, anugerah Tuhan. Pada saat Anda merespon itu, maka akan terjadi sesuatu. Tapi kalau saudara hanya diam dan biasa-biasa saja, hidupmu tidak akan pernah berubah. Tapi kalau saudara yakin dan percaya, ada sesuatu yang bisa merubah hidupku, yaitu Yesus, maka saudara akan berubah. Yang kedua, Bartimeus mulai melangkah dengan iman. Ya, di dalam ayat yang ke-47, pada saat dia sudah mendengar tentang Yesus, dan Yesus betul-betul ada di dekatnya, maka dia berteriak dengan keras. Dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, Bartimeus berani berteriak dengan keras pada saat Yesus ada di dekatnya. Dia merasa ada Yesus di dekatnya. Dia berteriak, dia percaya Yesus adalah Mesias. Yesus anak Daud, Yesus adalah Mesias, juru selamat dunia. Dia Allah yang bijaksana, Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang penuh dengan belas kasihan. Itu yang membuat hidupnya berubah. Dia berani berseru kepada Yesus yang adalah Mesias, juru selamat, Allah yang penuh dengan belas kasih dan penuh dengan kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, beranikah saudara juga melangkah dengan iman? Beranikah saudara berseru, berteriak di dalam doa-doamu kepada Tuhan Yesus? Dan percayakah saudara bahwa Yesus adalah Mesias, juru selamat, Allah yang berkuasa, Allah yang penuh dengan belas kasihan, Allah yang mau peduli dengan hidup saudara? Kalau saudara yakin dan percaya itu, yakinlah hidupmu bisa berubah. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan dan tidak ada yang sukar bagi orang yang percaya. Firman Tuhan berkata di dalam Yeremia pasal 33 ayat 3, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Berserulah kepadaku, aku akan menjawab engkau.
Mazmur 18 ayat 7 bagian A. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Saudara, beranikah kita juga belajar dari Mazmur? Dia berseru, dia berteriak, dan dia yakin Tuhan akan menolong hidupnya. Yang ketiga, saudara, Bartimius tidak mundur walaupun ada tantangan dari orang-orang di sekitarnya. Ayat 48 berkata, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Luar biasa. Nah, setiap berkat, setiap pertolongan daripada Tuhan, pasti selalu ada tantangan, selalu ada ujiannya. Orang yang mau maju kepada Tuhan seringkali ada banyak tantangan. Orang yang mau diberkati Tuhan seringkali juga ada banyak halangan. Nah, beranikah kita menghadapi tantangan itu? Beranikah kita maju terus? Walaupun ada kesukaran, ada tantangan, ada kesulitan. Tapi kita terus bertekad, maju, bertemu dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Sampai Tuhan memberikan kemurahannya kepada saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bandingkan dengan wanita Kanaan yang anaknya sedang kerasukan setan. Pada saat dia datang kepada Yesus, orang banyak juga menyuruh dia diam. Walaupun dia disuruh diam oleh orang banyak, tetapi perempuan itu semakin dekat dan menyembah Tuhan sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Wanita Kanaan ini juga tidak putus asa. Orang di sekitarnya diam, jangan berteriak-teriak. Tetapi dia semakin dekat dengan Tuhan, semakin datang kepada Tuhan. Dia tersungkur menyembah Tuhan. Tuhan tolonglah aku. Tidak mundur. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana jika saudara dan saya dihadang dengan tantangan, larangan, godaan, supaya saudara dan saya tidak bisa datang kepada Tuhan. Bagaimana kalau orang-orang di sekitar kita menghadang kita untuk datang kepada Tuhan? Atau hal-hal yang lain yang merintangi kita untuk kita datang kepada Tuhan. Diamkah kita? Mundurkah kita? Atau kita tetap maju? Tetap antusias? Tetap berapi-api? Tuhan, aku harus berubah. Aku harus mengalami kuasa-Mu. Atau kita kalah menyerah. Saudara, kalau ada tantangan dalam hidup kita, seharusnya kita maju. Kita tidak boleh mundur. Kita tidak boleh diam. Kalau saudara ingin mengalami kuasa Tuhan, mengalami perubahan di dalam Tuhan, harus maju terus. Yang keempat, dia tanggalkan jubahnya dan datang kepada Yesus. Ayat 50 dikatakan, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bartimius merespon panggilan Tuhan pada saat Tuhan memanggil dia. Dia segera menanggalkan jubahnya. Jubah itu adalah pakaian luar yang bagi Bartimius biasanya dipakai untuk menyimpan uang atau menyimpan makanan. Nah, saat dia dipanggil Tuhan, maka jubah itu ditinggalkan. Dia lalu datang kepada Yesus. Saat saudara dan saya dipanggil Tuhan masuk dalam anugerahnya. Apakah saudara dan saya juga berani merespon untuk menanggalkan jubah kita? Artinya apa? Yaitu jubah kesombongan kita. Jubah keakuan kita. Jubah keterikatan kita dengan mungkin harta dunia, mungkin ketenaran, mungkin kuasa, atau yang lain. Beranikah kita tinggalkan itu? Kita lemparkan itu dan kita datang kepada Yesus. Sehingga kita berkenan kepada Tuhan. Ibrani 12 ayat yang pertama bagian B dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan.
Beranikah kita menanggalkan beban-beban kehidupan kita, dosa, kesombongan kita, untuk kita datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sehingga anugerah dan kemurahan Tuhan turun atas kehidupan kita. Yang terakhir, Bartimius hanya meminta apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlukan. Ayat 51 dikatakan, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Bartimius tidak minta yang lain-lain. Tapi begitu dia berhadapan dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan tanya, apa yang kau mau dari aku? Dia hanya berkata, Rabuni, atau guru, supaya aku dapat melihat. Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, jika saudara dan saya yang ditanya Tuhan saat ini, saudara dan saya mungkin sedang dalam masalah, persoalan, kesulitan apapun. Kalau kita ditanya Tuhan, apa yang kau ingini dari aku? Apa yang kita inginkan? Apakah kebutuhan kita? Apakah keperluan kita? Atau yang lain? Aku mau minta harta kekayaan. Aku mau minta kuasa dan kedudukan. Atau minta yang lain-lain. Saudara, kalau Tuhan beri kesempatan kepada saudara dan saya, apa yang kau ingini dari aku? Apa yang saudara sampaikan? Bartimius menyampaikan apa yang dia butuhkan, tidak yang lain. Saya teringat isi doa Bapak kami yang berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Doa ini mengajarkan yang secukupnya hari itu. Bukan untuk seminggu, bukan untuk sebulan, bukan untuk 1 tahun. Hari ini cukup. Saya rindu saudara bisa menangkap apa yang kau minta dari Tuhan. Salomo juga pernah ditanya oleh Tuhan, apa yang kamu minta? Salomo berkata, berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Salomo tidak meminta yang lain-lain. Dia minta hikmat yang dari Tuhan supaya bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Tapi Tuhan justru memberikan kepada Salomo lebih daripada itu. Saudara, hari ini Tuhan juga bertanya kepada kita, apa yang kau keingini daripadaku? Mari kita berikan yang kita butuhkan. Tuhan, ini yang aku perlu sekarang. Ini yang aku butuhkan Tuhan. Dan saya yakin kalau itu yang kita berikan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan beracara dengan kita. Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, dampak dari apa yang dialami oleh Bartimius, langkah-langkah iman yang dia lakukan. Maka ayat 52 berkata, lalu kata Yesus kepada dia, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah dia, lalu mengikut Yesus dalam perjalanannya. Saudara, dampak dari iman yang dilakukan oleh Bartimius, dia disembuhkan. Dia dapat melihat keajaiban yang luar biasa sekalipun buta dari sejak lahir. Yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Tapi dengan kuasa Tuhan dia dapat melihat. Dia disembuhkan. Dan juga dia diselamatkan. Ini anugerah yang besar. Bukan hanya sembuh, tapi diselamatkan jiwanya. Oleh karena iman yang dia lakukan kepada Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan izinkan dia untuk mengikuti dia dalam pelayanan. Luar biasa saudara. Saudara yang diberkati Tuhan, apakah saudara mengalami kasih dan anugerah Tuhan? Kalau hari ini kita berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab kita, Tuhan memulihkan kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang Anda dan saya lakukan. Apakah saudara dan saya akan bersyukur kepada Tuhan? Berterima kasih kepada Tuhan. Mau melayani Tuhan, mengikut Tuhan dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Yang jelas saudara dan saya sudah diselamatkan. Saya yakin
Ini adalah anugerah yang terbesar dalam hidup kita. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang luar biasa. Iman kita yang kita lakukan akan mengubah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah Allah Roh Kudus bekerja lebih dalam lagi kepada saudara-saudara yang mendengar, yang melihat. Agar mereka diberkati Tuhan. Mereka kalau hari-hari ini mengalami banyak kesusahan, kesulitan. Mereka berharap kepada Tuhan, berseru kepadamu. Tolonglah mereka ya Tuhan. Kalau Engkau bisa mengubah hidup Bartimius, maka Engkau pun bisa mengubah saudara-saudara kami. Setiap orang yang datang kepada Tuhan. Apapun keadaan mereka, Tuhan sanggup mengubah. Punya masa depan yang penuh dengan pengharapan. Punya kehidupan yang lebih baik. Dan kalau mereka sudah diberkati Tuhan, biar mereka juga boleh memiliki hati yang bersyukur. Melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Dan kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan beberapa hal yang perlu disimak oleh Bapak Ibu. Yang pertama, kami atas nama Gembala dan Majelis Gereja Isa Al-Masih Tanah Mas mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah dikirimkan, baik melalui tunai maupun yang dikirim melalui transfer ke rekening gereja kami, BCA, ke nomor 009 1301007 atas nama Sri Uni Haryanti. Kemudian yang kedua, bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan langsung tunai mulai minggu ini sudah disediakan kotak persembahan di kantor gereja dan jemaat dapat memberikan pada jam buka kantor gereja, yaitu hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 9 sampai pukul 13 siang. Dan hari Sabtu pukul 9 pagi sampai pukul 12 siang. Yang ketiga, ibadah kenaikan Isa Al-Masih masih dilaksanakan secara servis online pada 21 Mei 2020 pukul 9 pagi dan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat dapat mengambil hosti dan air anggur pada jam buka kantor gereja seperti yang telah saya sebutkan di atas. Demikian info yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, saya ingin berdoa bagi saudara-saudara yang berulang tahun dari tanggal 4 Mei sampai tanggal 17. Bapa di sorga, kami berdoa untuk beberapa saudara kami yang berulang tahun, yaitu Saudari Cynthia Putri, Ibu Endari Ningrum, Saudari Edriana Witowati, Ibu Norma, Bapak Ong Kian Siong, Saudara Johanda, Saudara Rivaldo, Bapak Hari Tiason, Ibu Pangpang, dan Bapak Ong Milo Caturangga. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam kehidupan mereka masing-masing, baik di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, agar mereka juga semakin dekat dengan Tuhan, dan Tuhan memimpin tiap langkah hidup mereka, sehingga perjalanan hidup mereka tetap ada bersama dengan Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, mereka masih ada di dalam anugerah dan kasih daripada Tuhan. Biarlah berkat kesehatan, damai sejahtera, dan kekuatan dianugerahkan kepada saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa, biarlah Engkau memberkati gereja-gereja Tuhan, sekalipun hari-hari ini masih dalam pelayanan online, Tuhan memberkati melalui media sosial, agar semua jemaat, semua orang percaya, mereka bisa melihat, mereka bisa mendengar firman Tuhan,
Mereka bisa ikut bernyanyi, bersukacita di dalam Tuhan. Biarlah itu juga boleh menghiburkan, menguatkan, tidak menyurutkan iman mereka. Tetapi mereka justru bisa bersyukur karena dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, mereka masih bisa beribadah kepada Tuhan. Berkati para hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan mereka masing-masing. Tuhan tolong, Tuhan urapi, biarlah mereka bisa menjadi saluran berkat yang luar biasa bagi orang-orang yang dilayani. Terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya berhubungan dengan COVID-19. Tuhan, kami tahu pasti ada waktunya Tuhan akan selesai. Tuhan, tolonglah bangsa kami, tolonglah negeri kami ya Tuhan, supaya terbebas daripada COVID-19. Berkati para medis yang menangani, rumah sakit yang menangani. Tuhan berkati mereka, lindungi mereka juga. Dan saudara-saudara kami yang sudah kena virus ini, kami doakan untuk tetap bertahan, bahkan tetap percaya Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan sembuhkan. Bapak, apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan untuk penanganan ini, Tuhan kiranya memberkati, mencukupkan, apapun itu, sehingga semuanya akan selesai. Terima kasih Bapak untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa untuk keamanan di negeri kami, di kota kami, di lingkungan kami. Kami berdoa Tuhan supaya orang-orang yang berbuat jahat boleh sadar untuk mereka tidak lagi berbuat jahat. Kami berdoa untuk aparat keamanan, untuk mereka tetap berjaga-jaga dan waspada, sehingga dapat melindungi rakyat, sehingga tidak ada korban-korban yang sungguh penuh dengan belas kasihan, karena mereka tidak tahu, tapi mereka menjadi korban. Tolonglah ya Tuhan dalam situasi seperti ini, agar keamanan bisa terjamin. Demikian juga tatanan ekonomi, supaya segera dipulihkan, sehingga kehidupan masyarakat boleh kembali terangkat, sehingga apa yang mereka butuhkan untuk makan, mereka dicukupi, untuk keperluan-keperluan setiap harinya, mereka pun dicukupi oleh Tuhan, karena ekonomi sudah berangsur baik. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur, sekali lagi berkati jemaat-jemaat Tuhan, agar mereka tetap dalam perlindungan, kasih dan anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami selesai, biarlah Tuhan tetap memberkati, menyertai akan kehidupan kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara, kita bangkit berdiri dan kita terima berkat yang datang daripada Allah. Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita di sorga, menyertai saudara sekalian, serta kasih yang melimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan bersama dengan Allah Roh Kudus akan memberkati, melindungi saudara-saudara dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.